pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ica dipimpin doanya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu perhatikan ini bangkunya Bagas sama Ana kosong. Pada kemana mereka? Mereka izin Bu, sedang rapat OSIS. Oh, sedang rapat OSIS ya. Baik, nanti diberitahu ya Bagas sama Ana pembelajaran hari ini. Baik Bu. Baik, berbicara tentang OSIS nih. Kalian tahu nggak sih apa itu OSIS? Saya Bu. Ya Dea. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah ya. Nah, di dalam organisasi itu ada apa aja sih? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh, Mary. Ya, silakan Mary. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan ada bendahara serta anggota. Bagus. Nah, tadi kan sudah disebutin ya sama Mary, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggotanya. Kira-kira nih, dari anggota dan pengurusnya itu memiliki fungsi yang sama tidak? Saya Bu. Iya, Amalicia silakan. Untuk fungsinya berbeda-beda Bu. Jika ketua itu berfungsi untuk memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, kalau sekretaris untuk membantu ketua dan juga melaksanakan administrasi organisasi, lalu bendahara untuk mengelola keuangan Bu. Bagus sekali Ica. Nah, tadi kan udah disebutin ya sama Ica fungsi-fungsinya itu. Nah, kira-kira fungsinya kan itu tidak sama. Apakah mereka itu saling bekerja sama atau saling tumpang tindih? Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Kalau tahu saling bekerja samanya itu gimana? Saya karena masing-masingnya tadi punya fungsinya sendiri Bu, ada tugasnya masing-masing, jadi mereka bekerja sama untuk mencapai visi misinya. Baik. Visi OSIS itu. Jadi suatu organisasi itu mempunyai tujuan yang sama ya dari visi misinya mereka. Nah, sekarang Ibu mau membandingkan nih, kalau misalkan OSIS di SMA Negeri Natar sama SMA Negeri Bandar Lampung, kira-kira mereka mempunyai visi misi yang sama tidak? Berbeda. Berbeda ya. Nah, jadi dari yang sudah dijelaskan tadi di awal mengenai OSIS kan merupakan organisasi ya. Ada yang tahu nggak pengertian dari organisasi itu sendiri? Saya Bu. Baik, Marica silakan. Jadi menurut saya organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama Bu. Baik, kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan tadi kata Ica kan sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk ada nggak misalkan ada nih sekumpulan orang menonton badminton. Nah, itu apa bisa dikatakan sebagai organisasi? Tidak Bu. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki tujuan yang sama Bu. Baik, benar sekali ya Indri. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Sel Bu. Ya, kalian perhatikan ya, ini merupakan gambar dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kira-kira dari gambar ini, sel tumbuhan dan sel hewan ini merupakan organisasi bukan? Organisasi Bu. Mengapa dia? Karena di dalam sel itu masih ada organel-organel sel lain yang saling bekerja sama Bu, untuk mencapai tujuan dari sel itu, fungsi dari sel itu sendiri. Baik, ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Silakan Marica. Benar seperti kata Dea tadi Bu, saya izin menambahkan kalau misalnya organel-organel tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun membangun tujuan yang sama Bu. Ya. Tadi itu kan udah disebutin ya, kumpulan dan memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Nah, contoh kumpulannya itu kan ada organel-organelnya ya. Nah, dari penjelasan tadi di awal mengenai pengertian organisasi dan kemudian ada contoh sel hewan dan sel tumbuhan, kira-kira pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Mary silakan. Menurut saya kita akan belajar tentang organisasi sel. Organisasi sel. Nah, sel itu merupakan bagian dari makhluk hidup bukan? Iya ya Bu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, Organisasi kehidupan makhluk hidup. baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi makhluk hidup.
Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari sistem organisasi makhluk hidup. Nah, dengan mempelajari sistem organisasi makhluk hidup ini, kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita disusun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sesempurna ini. Jadi membuat kita jauh lebih bersyukur lagi. Baik, untuk mempermudah pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama dia dengan Hendri, kelompok kedua Mary dengan Ica ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk mempermudah pembelajaran pada pagi hari ini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan kalian buka bagian pertama di petunjuk LKPD ya. Nah, petunjuknya yang pertama, kalian diminta untuk memperhatikan gambar. Untuk setiap kelompok itu berbeda-beda. Untuk kelompok 1 ada gambar sel, jaringan, dan organ. Kemudian kelompok 2 itu terdapat gambar sistem organ dan juga organisme. Kemudian petunjuk yang kedua, kalian diminta untuk melakukan identifikasi sistem organisasi kehidupan. Petunjuk ketiga, kalian diminta untuk menuliskan hasil identifikasi kalian dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi langsung dijawab ya di LKPD-nya. Nah, yang keempat yaitu kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, kalian langsung mempresentasikan hasilnya di depan ya. Baik, Bu. Dari petunjuk ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oh iya, untuk waktunya kalian diberi waktu untuk 10 menit ya. Baik, Bu. Nah, silakan mengerjakan. Baik anak-anak, Ibu mengingatkan ya waktunya tinggal 3 menit lagi, harap dimaksimalkan. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Aduh, udah sakit. Ibu. Baik, langsung saja untuk kelompok 1 atau kelompok 2 dulu nih yang mau presentasi. 1, Bu. Baik, silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Ini LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Duyanti dan rekan saya Olivia Amanda. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk soal yang pertama, di sini terdapat sebuah gambar, kemudian terdapat pertanyaan apakah sel merupakan organisasi kehidupan? Jawabannya adalah iya, karena sel merupakan organisasi kehidupan. Dapat dilihat dari gambar sel hewan dan sel tumbuhan ini yang terdiri dari kumpulan organel seperti mitokondria, inti sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, membran sel, dan lain sebagainya yang terletak pada bagian masing-masing yang saling berkoordinasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apakah fungsi dari organel sel dan apakah organel sel tersebut memiliki fungsi yang sama dan saling tumpang tindih? Jawabannya adalah organel sel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, organel mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi atau tempat pembentukan energi. Kemudian retikulum endoplasma berfungsi sebagai transportasi protein. Kemudian membran sel berfungsi untuk melindungi sel dan inti sel berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sel seperti metabolisme, perantara, dan sintesis protein. Jadi, organel sel ini tidak memiliki fungsi yang sama tetapi berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu sebagai pembentuk dasar organisme dan tempat pembentukan energi. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan kedua yaitu seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu apakah jaringan seperti gambar di atas merupakan organisasi kehidupan? Menurut kami ya, karena jaringan merupakan organisasi kehidupan. Dapat dilihat berdasarkan gambar jaringan yang merupakan sebuah kumpulan. Pada hewan terdapat jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Kemudian pada jaringan tumbuhan terdapat jaringan meristem dan juga jaringan pembuluh.
pertanyaan kedua, apakah fungsi dari jaringan tersebut? Apakah setiap jaringan memiliki fungsi yang sama? Jelaskan. Setiap jaringan, baik pada tumbuhan ataupun pada hewan, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada jaringan ikat, berfungsi untuk menopang, melindungi dan memberi struktur pada organ di dalam tubuh. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Sedangkan fungsi jaringan saraf yaitu untuk mengirimkan sinyal ataupun impuls dari dan juga ke otak. Impuls akan mengalir di sepanjang neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Kemudian jaringan epitel berfungsi untuk melindungi atau proteksi. Sehingga dari fungsi-fungsi tersebut terlihat bahwa jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling berkoordinasi atau bekerja sama untuk menyusun organ seperti lambung, usus, kaki, dan lain sebagainya. Jaringan ini merupakan sekumpulan sel yang menyusun tubuh. Demikianlah presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nama saya dari Widya Kusumawardhani dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah terdapat perbedaan antara organisme pembunuhan dan organisme pada hewan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mary Widya Kusumawardhani dan rekan saya Marica Marulina Nainggolan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama adalah, apakah organ seperti gambar yang ada di LKPD merupakan organisasi kehidupan? Menurut kelompok kami, iya. Kenapa? Karena organ merupakan organisasi kehidupan. Terlihat dari gambar organ manusia, terdiri dari kumpulan organ, ada otak, hati, jantung, paru-paru, usus, lambung, dan lain sebagainya yang menyusun tubuh. Yang kedua, apakah fungsi dari organ tersebut? Menurut kelompok kami, fungsi dari organ ini berbeda-beda, seperti fungsi hati yaitu menghasilkan protein dan produksi empedu. Fungsi paru-paru yaitu sebagai alat respirasi, fungsi otak sebagai pusat kendali tubuh, fungsi usus untuk mencerna dan menyerap nutrisi makanan. Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan terlihat bahwa masing-masing organ memiliki fungsinya masing-masing, namun saling bertumpang tindih, tetapi saling berkoordinasi atau bekerjasama untuk menjaga keseimbangan tubuh, melakukan metabolisme, melindungi tubuh dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu apakah sistem organ seperti gambar yang ada di LKPD merupakan organisasi kehidupan? Nah, kelompok kami menjawab, iya, bahwa sistem organ merupakan organisasi kehidupan karena terdiri dari kumpulan sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan juga sistem saraf, di mana pada setiap sistem-sistem tersebut itu memiliki organ-organ yang saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya. Selanjutnya, apakah fungsi dan sistem organ tersebut? Apakah setiap sistem organ memiliki fungsi yang sama? Jelaskan. Nah, kami menjawab bahwa setiap sistem organ itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya pada sistem pencernaan. Jadi pada sistem pencernaan itu kan berfungsi untuk menerima dan juga mencerna makanan yang akan diubah menjadi nutrisi yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya, untuk sistem pernafasan sendiri juga memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sistem pernafasan itu memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, untuk sistem ekskresi berfungsi sebagai atau untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme di dalam tubuh. Nah, sistem saraf juga berfungsi sebagai menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsang pada seluruh tubuh dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, demikianlah jawaban kami. Mungkin dari rekan kelompok 1 ingin bertanya. Ya, silakan Hendri. Perkenalkan, nama saya Hendri Duyanti. Mohon izin bertanya, apakah yang terjadi dengan sistem organ, misalnya pada sistem organ pencernaan, jika salah satu organ menyusunnya
dalam tubuh atau seluruh tubuh. Demikian Henry, apakah jawabannya dapat dipahami? Terima kasih kelompok kedua. Ya, terima kasih kembali kelompok 1. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Baik, dari presentasi kalian semua tadi itu sudah sangat baik ya. Namun Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu sistem organisasi kehidupan. Sudah terlihat ya? Terlihat, Bu. Nah, jadi organisasi kehidupan ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada sel. Sel itu kan tadi ada sel hewan dengan sel tumbuhan. Kemudian tingkatan selanjutnya itu ada jaringan, di mana itu contohnya ada jaringan epitel, kemudian jaringan silem, limf, epidermis dan lain sebagainya. Nah, tingkatan di atas jaringan itu ada organ. Nah, organ ini contohnya ada pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun. Kalau pada manusia ya ada paru-paru, hidung, mata, telinga dan lain sebagainya ya. Nah, untuk sistem organ itu ada contohnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ ini akan menyusun makhluk hidup. Oke, materi selanjutnya ya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai sel. Sel ini merupakan unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Mengapa dikatakan demikian? Karena seluruh aktivitas makhluk hidup itu berasal dari sel. Nah, untuk dapat melihat sel ini biasanya menggunakan mikroskop ya. Jadi sel ini tidak kasat mata. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sel. Tadi itu kan sudah disebutin kan sama kelompok 1, ada membran sel, kemudian ada inti sel, sitoplasma, mitokondria, badan Golgi dan lain sebagainya. Nah, nanti fungsinya bisa kalian baca sendiri ya. Baik, Bu. Nah, ini merupakan gambar dari sel tumbuhan. Tadi kan ada yang bertanya kan, apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Nih, salah satunya ini kan ada dinding sel. Nah, ini dinding sel ini di sel tumbuhan ini ada, tapi di sel hewan tidak ada. Kemudian untuk vakuola juga di sel tumbuhan itu vakuolanya besar, tapi di vakuola sel hewannya itu kecil. Kemudian juga ada kloroplas. Ini kloroplas ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jaringan, di mana jaringan itu merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa organisasi itu merupakan sekumpulan ya yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Nah, itu juga untuk jaringan seperti itu. Kemudian untuk jaringan pada tumbuhan itu ada jaringan epidermis, kemudian jaringan merister, ada jaringan pengangkut, ada jaringan penyokong dan juga parenkim. Untuk pengertian dan penjelasan untuk fungsinya kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk jaringan pada hewan nih ada jaringan epitel, otot, syaraf, ika dan juga penyokong. Nah, untuk fungsi dan pengertiannya kalian bisa baca lagi ya. Nanti di-share ya, Bu? Ya, nanti di-share. Selanjutnya ada organ. Tadi kan udah sel, jaringan. Kita lanjut ke organ. Nah, organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Kalau jaringan tadi itu kumpulan sel ya. Kalau organ ini merupakan kumpulan dari jaringan. Nah, contoh organnya tadi yang sudah Ibu sebutkan di awal. Kalau organ tumbuhan ya batang, akar, dan daun. Organ hewan pada hewan yaitu mata, hidung dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ ini merupakan kumpulan dari organ-organ yang saling bekerja sama dan mencapai tujuannya mereka. Contohnya nih, misalkan sistem pernapasan, sistem pencernaan. Itu kan kalau misalkan sistem pencernaan nih ada usus, lambung, kemudian mulut, kerongkongan gitu kan. Nah, itu merupakan sistem pencernaan, kumpulan dari beberapa organ. Ya, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup. Baik. Dari materi kita pada pagi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan Dea. saya ingin menyimpulkan ya Bu mengenai materi hari ini yaitu sistem organisasi kehidupan. Jadi sistem organisasi kehidupan itu terdiri dari yang paling kecil itu ada sel. Kemudian dari kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Dari kumpulan jaringan akan membentuk organ dan dari kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Dari sistem organ nanti akan membentuk suatu organisme atau individu. Dan kemudian untuk selnya ada sel hewan sama sel tumbuhan. Kalau untuk jaringan itu jaringan pada hewan itu ada jaringan otot, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf dan macam-macam lagi. Kalau untuk tumbuhan itu ada jaringan meristem, jaringan pembuluh, ada jaringan parenkim gitu. Kemudian untuk sistem organ itu contohnya ada sistem pernapasan, pencernaan, ekskresi, koordinasi, reproduksi dan lain sebagainya. Gitu Bu. Kemudian dari semua itu akan membentuk suatu individu atau organisme. Baik, terima kasih Dea atas kesimpulannya, sangat bagus ya. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, tingkat organisasi kehidupan itu ada yang pertama apa tadi? Sel. Kemudian yang kedua Jaringan. yang ketiga Organ. selanjutnya Sistem organ. yang terakhir Organisme. organisme. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat mind mapping sederhana tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, tugasnya itu dikerjakan secara individu ya, dikumpul minggu depan. Baik Bu. Baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Tidak Bu. Bu. Sudah paham. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Cukup Bu. Baik, kita akhiri ya pembelajaran pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu. Silahkan Marica dipimpin doanya. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa setelah kita belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.